Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Senang sekali ya bisa ketemu lagi di sini. Hari ini kita mau coba menyelami satu ayat yang luar biasa kuat ya kesannya. Dari surah Al-Baqarah ayat ke-8, bunyinya kan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yang kalau diterjemahkan seringnya jadi tuli, bisu, buta, maka mereka tidak kembali. Betul, ayat yang sangat lugas ya. Nah, ayat ini kan sahabat takwa munculnya itu persis setelah ayat 17. Ayat sebelumnya itu kan ngasih perumpamaan tentang orang munafik. Ya, yang seperti orang menyalakan api itu ya. Betul, dapat cahaya sebentar, terus Allah padamkan apinya, ditinggal dalam gelap gak bisa lihat apa-apa. Nah, ayat 18 ini seolah-olah menggambarkan kondisi batin mereka setelah, yaitu tadi, cahayanya hilang. Semacam diagnosis lanjutan lah gitu. Jadi misi kita kali ini pengen coba pahami nih, apa sih sebetulnya makna dibalik kata-kata tuli, bisu, buta, dan yang paling penting, apa ya pelajarannya buat kita sahabat takwa di zaman sekarang ini? Kita akan coba gali hikmahnya sambil merujuk ke penjelasan ulama-ulama tafsir ya, kayak Imam Az-Zamakhsyari di Al-Kasyaf, terus ada Ibnu Al-Jauzi di Zat Al-Masir, juga Imam Asy-Syinkiti di Adwa Al-Bayan. Oke, mari kita mulai bedah bagian pertama ayat ini. Summum, bukmum, umyun. Baik, 3 kata ini ya, syummum, bukmum, umyun. Wah, ini langsung kesannya kuat sekali. Secara bahasa, harfiahnya memang artinya tuli, bisu, dan buta. Tapi pertanyaannya kan, apakah orang-orang munafik yang lagi dibicarakan di sini itu beneran cacat fisik itu? Tuli beneran, bisu beneran? Nah, itu dia pertanyaannya. Soalnya kan ada ayat lain, misalnya di surah Al-Ahqaf ayat 26, yang sering dikutip juga sama mufasir kayak Imam Asy-Syinkiti. Di situ kan Allah justru bilang, udah ngasih pendengaran, penglihatan, hati ke kaum-kaum dulu. Tapi semua itu nggak guna pas mereka ingkar sama ayat Allah. Jadi kayaknya mereka punya indera fisik kan? Tepat sekali. Dan ini penting. Mayoritas besar ulama tafsir itu sepakat kalau tuli bisu buta di sini itu sifatnya metaforis. Kiasan lah, atau istilahnya majazi. Bukan kondisi fisik harfiah. Indera fisik mereka itu ya berfungsi. Bisa dengar suara, bisa ngomong, bisa lihat benda. Masalahnya itu bukan di alatnya, tapi di fungsi spiritualnya. Oh, fungsi spiritualnya ya? Oke. Jadi sumun, tuli di sini. Maksudnya itu tuli terhadap kebenaran. Telinga mereka itu seolah-olah nggak mau atau nggak mampu lagi nangkap seruan petunjuk. Nggak mempan sama nasihat baik atau ayat-ayat Allah. Seolah suara kebenaran itu nggak masuk sama sekali ke hati. Kayak kata Qatada, mereka itu berpaling dari mendengar kebenaran. Jadi kayak ada filter gitu ya di telinganya? Bisa dibilang gitu. Terus bukmun, bisu. Ini juga bukan sekedar nggak bisa ngomong, tapi bisu dari mengucapkan kebenaran. Lidahnya itu keluh, berat banget buat nyatakan iman yang tulus, atau ngaku salah, atau ngajak pada kebaikan. Karena hatinya ingkar, lisannya jadi kayak terkunci dari kata-kata yang benar dan baik. Berat lidahnya ya? Ya. Dan terakhir, aumyung, buta. Nah ini butanya itu buta mata hati, istilahnya basirah. Penglihatan fisiknya mungkin tajam, tapi mereka nggak bisa lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak bisa bedain mana jalan lurus, mana jalan bengkok. Mata hatinya itu ketutup dari cahaya petunjuk. Subhanallah, jadi ini kayak punya telinga, tapi sengaja gitu ya, nggak mau denger yang benar. Punya mulut tapi malas ngomong baik. Punya mata tapi milih nggak lihat petunjuk. Wah ini kok rasanya mirip-mirip ya sama sikap yang kadang kita lihat, atau jangan-jangan malah pernah kita alami sendiri dikit-dikit di kehidupan sehari-hari. Anda nangkap intinya dengan baik sekali. Dan ini bukan cuma kiasan biasa loh. Para ahli balaghah, ahli retorika Arab kayak Imam Az-Zamakhsyari menyebut gaya bahasa ini tashbih baligh. Tashbih baligh, apa itu? Artinya, ini perumpamaan yang levelnya udah tinggi banget, kuat, langsung ke intinya. Seolah Allah bilang, saking parahnya penolakan mereka sama kebenaran, mereka tuh ya orang tuli, bisu, buta secara spiritual. Udah disamain langsung kondisinya. Wow, jadi bukan sekedar seperti, tapi adalah... Betul. Saking dalamnya penolakan mereka. Dan ini penting banget buat diingat ya, seperti yang ditekankan banyak mufasir, termasuk Ibnu Al-Jauzi dan Asy-Syinkiti. Kondisi ini tuh bukan sesuatu yang ujuk-ujuk dipaksakan ke mereka dari awal. Bukan. Ini adalah akibat dari pilihan mereka sendiri.
Pilihan sendiri ya? Iya, mereka dikasih potensi pendengaran, penglihatan, akal, tapi mereka milih untuk nutup itu semua dari fungsi utamanya, nyari dan nerima kebenaran. Kayak di surah Al-Ahqaf tadi, fasilitasnya ada, lengkap, tapi nggak dipakai sebagaimana mestinya. La yarji'un, maka mereka tidak kembali. Kalau udah dalam kondisi tuli, bisu, buta hati kayak gitu, konsekuensinya apa nih? Nah, frasa fahum layar jiun ini, kata para ahli tafsir seperti Ibn Ashur, ini adalah konsekuensi logis, akibat atau natijah yang wajar dari kondisi sebelumnya itu. Ya logis kan? Kalau semua pintu buat masuknya petunjuk telinga, hati, mata hati, bahkan lidah hati buat ngaku udah ditutup rapat-rapat sama pilihan mereka sendiri, ya otomatis mereka jadi susah buat kembali. Kembali kemana maksudnya ini? Nah, ini para ulama kayak Qatada, As-Sudi, Ibnu Abbas, ngasih beberapa lapisan makna ya, tapi saling melengkapi kok. Ada yang bilang mereka nggak kembali dari kesesatan mereka. Ada yang bilang nggak kembali kepada iman atau Islam yang benar. Nggak kembali kepada petunjuk atau jalan kebaikan. Intinya yaitu, mereka kayak terperangkap di kondisi gelap spiritual itu. Terperangkap ya. Tapi apakah ini artinya pintunya udah ketutup rapat, udah nggak ada harapan sama sekali gitu buat mereka berubah atau taubat? Kok kayaknya final banget ya? Nah, ini poin yang menarik nih, dan perlu sedikit hati-hati kita memahaminya. Memang ada sebagian kecil yang mungkin memahami ini sebagai, katakanlah, vonis absolut ya, buat individu tertentu yang Allah udah tahu akhir hidupnya gimana. Tapi kebanyakan ulama tafsir, dan ini pandangan yang rasanya lebih menenangkan ya, memahami kalau frasa tidak kembali ini terikat sama kondisi mereka saat itu. Maksudnya di mana tuh terikat kondisi? Maksudnya, mereka nggak akan kembali selama mereka masih kekeh, masih bersikeras dalam kondisi tuli bisu buta spiritual itu. Oh, jadi selama mereka masih begitu ya susah kembali. Tapi kalau mau berubah? Nah, itu dia. Ini bukan berarti pintu tobat udah digembok selamanya. Kalau mereka mau ubah sikap, mau buka hati lagi, mau usaha kembali ke Allah, ya rahmat Allah kan maha luas. Penafsiran ini rasanya lebih pas ya sama prinsip umum Al-Quran yang selalu buka pintu tobat. Kayak kata Ibnu Al-Jauzi dan Abu Hayyan, ketidakmampuan kembali itu kan disandarkannya ke mereka, peorangnya. Karena pilihan mereka lah yang bikin susah balik, bukan karena Allah sengaja menghalangi mutlak tanpa sebab. Oke, jadi kuncinya di pilihan mereka ya? Betul. Ada juga pandangan menarik dari Az-Zamakhsyari. Beliau bilang, layar jiun itu bisa juga artinya mereka itu kayak terjebak dalam kebingungan total. Bayangin orang kesasar di malam gelap gulita, nggak ada peta, nggak ada kompas. Ya dia muter-muter aja di situ, bingung, nggak tahu jalan pulang. Kondisi yang menyedihkan banget kan? Subhanallah, iya ya. Kebingungan total. Nah, ini nih bagian yang paling penting buat kita renungkan bareng-bareng. Sahabat takwa, gimana caranya kita ambil pelajaran dari ayat ini biar nggak kejebak di kondisi yang mirip-mirip gitu. Di kehidupan modern kita yang wah banyak banget gangguannya ini. Nah, ini relevan banget. Coba kita tarik ya makna kiasan tadi ke fenomena zaman sekarang. Pertama, tuli hati. Ini bisa jadi wujudnya dalam sikap kita yang malas dengerin nasihat baik cuma gara-gara yang ngomong orang yang nggak kita suka. Wah, iya juga ya. Atau nolak kritik membangun karena ngerasa diri udah paling bener, nggak mungkin salah. Atau sengaja tutup kuping dari peringatan soal bahaya kebiasaan buruk karena udah terlalu nyaman, gitu. Kita mungkin kejebak di echo chamber kita sendiri. Maunya denger yang kita suka aja. Wah, itu deket banget rasanya. Kadang ego bikin telinga kayak kesumbat gitu ya. Betul sekali. Terus yang kedua, bisu hati. Ini bisa jadi gambaran pas kita tahu sesuatu itu benar dan harusnya disampaikan, tapi kita milih diam. Mungkin karena takut kehilangan teman, takut dianggap aneh atau nggak populer, atau takut kehilangan jabatan, keuntungan materi. Atau bisa juga karena lidah udah terlalu biasa bohong atau ngomong yang sia-sia. Jadi rasanya berat banget, kaku gitu, buat ngucapin kebenaran atau dzikir ingat Allah. Jadi silent majority gitu ya, yang tahu tapi diem karena macam-macam kekhawatiran. Itu juga sering banget kejadian. Iya. Dan ketiga, buta hati. Nah ini mungkin yang paling bahaya, yaitu ketidakmampuan melihat kebenaran padahal buktinya udah jelas banget di depan mata. Mungkin karena hati udah ketutup sama prasangka buruk, atau kebencian, atau fanatisme kelompok. Atau karena confirmation bias, kita cuma nyari-nyari pembenaran buat apa yang udah kita yakini, terus nolak fakta yang beda.
Confirmation bias. Bisa juga karena terlalu dibutakan sama syahwat, ya keinginan duniawi, atau syubhat, kerancuan pemikiran. Akibatnya apa? Kita jadi susah bedain mana yang beneran baik, mana yang buruk, mana petunjuk, mana kesesatan. Dan yang ngeri dari buta hati ini, seringkali orang yang ngalaminnya itu justru ngerasa paling melek, paling bener, paling tercerahkan. Mirip kan kayak gambaran orang munafik di ayat sebelumnya, yang ngerasa diri yang muslihun, pembuat perbaikan, padahal hakikatnya mufsidun, pembuat kerusakan. Seperti dijelasin di beberapa tafsir, termasuk oleh Syekh Ibn Utsaimin. Jadi, 3 sifat ini, tuli, bisu, buta hati ini bukan label khusus buat orang munafik zaman dulu aja ya. Ini penyakit spiritual yang bisa nyerang siapa aja di antara kita, kapan aja, kalau kita nggak waspada. Ini kayak cermin peringatan buat kita semua ya. Tepat sekali. Ayat ini tuh peringatan universal. Jangan sampai kita ngerasa aman dari kondisi ini. Makanya, penting banget buat kita terus-terusan muhasabah, introspeksi diri, tanya jujur ke diri sendiri. Telinga saya ini masih mau dengerin kebenaran nggak, meskipun pahit? Lisan saya masih enteng nggak buat ngomong yang hak, meskipun ada risikonya? Mata hati saya masih jernih nggak lihat petunjuk? Atau udah mulai buram nih sama kabut dunia dan hawa nafsu? Muhasabah ya kuncinya. Iya. Dan waspadai perasaan udah paling bener atau udah paling paham. Karena seringkali justru dari situlah pintu masuk menuju ketulian, kebisuan, dan kebutaan hati. Ingatkan peringatan soal orang yang paling rugi amalannya, yaitu mereka yang usahanya sesat di dunia, tapi mereka nyangkanya udah berbuat sebaik-baiknya. Astagfirullah. Dan kalau dikaitkan lagi sama fahum layar jiun tadi, ini nunjukin betapa bahayanya ya kalau kondisi tuli, bisu, buta hati ini dibiarin aja. Lama-lama terus mengakar, bakal makin susah buat orang itu balik ke jalan yang benar. Kenapa? Ya karena dia nggak dengar lagi panggilannya, nggak lihat lagi jalannya, dan mungkin nggak ngerasa perlu juga buat kembali. Betul sekali. Ini benar-benar negasin pentingnya kita buat nggak berhenti doa ya. Minta hidayah terus sama Allah. Minta dilapangkan hati kita, dibuka terus, biar bisa nerima dan ngikutin kebenaran. Sangat penting. Baik sahabat takwa, yuk kita coba rangkum sedikit inti dari obrolan kita. Ayat ke-18 surah Al-Baqarah, Summun, Bukmun, Umyun, Fahum la yarji'un. Ini adalah sebuah kiasan yang dahsyat banget ya, tentang kondisi orang yang milih nutup diri dari petunjuk Allah, mereka jadi seolah tuli, bisu, dan buta secara rohani. Akibatnya, mereka jadi susah banget buat kembali ke jalan yang benar, selama mereka masih dalam kondisi itu. Ini pengingat keras, sekaligus cermin buat kita semua. Iya, pesan utamanya jelas dan kuat sekali. Allah udah kasih kita nikmat pendengaran, penglihatan, lisan, akal, hati. Gunakanlah semua karunia ini sesuai tujuan diciptakannya, yaitu buat nyari kebenaran, buat nerima kebenaran pas dia datang, dan buat mengamalkannya. Jangan sampai kita punya fasilitas lengkap, tapi nggak dipakai buat meraih kebaikan sejati, seperti yang disindir di ayat lain, kayak surah Al-Ahqaf ayat 26 yang tadi kita bahas sedikit. Semoga obrolan kita hari ini bisa nambah keimanan dan ketakwaan kita ya sahabat takwa. Dan memotivasi kita buat terus usaha menjaga hati dan seluruh indera spiritual kita biar tetap peka dan terbuka nerima cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan nih yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan masing-masing. Pernah nggak ya kita sahabat takwa sadar gitu ada satu kebenaran atau nasihat baik yang sengaja kita abaikan? Seolah-olah nggak kita dengar gitu. Atau mungkin ada satu kebaikan yang kita tahu harusnya kita omongin atau bela, tapi kok lidah rasanya berat banget ya? Atau adakah petunjuk kebaikan yang sebenarnya jelas, tapi mata hati kita kayak milih buat nggak ngelihatnya? Nah, kalau kita pernah atau lagi ngerasain salah satunya, kira-kira apa ya satu langkah kecil aja, sekecil apapun, yang bisa kita coba lakuin hari ini buat mulai ngebuka lagi indera spiritual kita itu? Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai jumpa di kajian mendalam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.